Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita melanjutkan bahasan tentang al-amal bil ilmi wa tablighuhu ay tablighul ilm, yaitu bagaimana kehidupan para salaf dalam beramal terhadap ilmu dan di dalam menyampaikan ilmu itu kepada umat. Nah, man yakra wa jaa fi kitab asy-syukri li ibni abi dunya. قيل له أخبركم الشيخ أبو الفضل جعفر بن الحسن بن أبي بركات الحمداني قراءة عليه وأنت تسمع سنة 35 و600. قال أنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي قراءة عليه وأنا أسمع سنة 71 و500. قيل له أخبركم الشيخان الشريف أبو الفضل محمد بن عبد السلام الأنصاري وأبو سعد محمد بن خشيش. قال الشريف أنبأ أبو علي الحسن بن شادان قال أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان النجار قال حدثنا أبو بكر ابن أبي الدنيا قال حدثنا الجروي قال حدثني عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا أبو عبده الحكم ابن عبده قال حدثني حيوة بن الشريف. حياة bukan hawa. حدثني حياة بن شريح. نعم. عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبري عن الصنابحي عن معاذ رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك فقل
Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan datang dengan kitab Asy-Syukur, yaitu karya dari Ibnu Abi Dunya, telah menghabarkan kepada kami Syekh Nasiruddin Abu Nasr Muhammad Ibn Arbasyah, dikatakan kepadanya telah menghabarkan kepada kalian Syekh Abu Fadl Ja'far bin Abil Hasan bin Abil Barakat Al-Hamadani qiraatan dengan cara dibacakan kepadanya, dibacakan atasnya, dan kamu mendengar selama pada tahun 635 dan berkata, dan beliau berkata, saya Abdul Rahman bin Muhammad bin Ahmad As-Salafi, dibacakan atasnya, dan saya mendengar pada tahun 571 dan dikatakan kepadanya telah mengabarkan dua syekh kepada kalian, yaitu Asy-Syarif Abu Fadl Muhammad bin Abdul Salam Al-Ansari dan Abu Sa'ad Muhammad bin Khashish, dan berkata Asy-Syarif telah memberitakan Abu Ali Hasan bin Syadan, dan berkata telah memberitakan Abu Bakar Ahmad bin Salman An-Najjar, dan beliau berkata Abu Bakar bin Abi Dunya telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abi Dunya, dan beliau berkata haddatsana Jarawi telah menceritakan kepada kami Al-Jarawi, beliau berkata haddatsani telah menceritakan kepadaku Amr bin Salamah bin Abi Salamah. Waalaikumsalam. Dan beliau berkata telah menceritakan kepadaku pada kami Al-Hakam bin Abdah, dan beliau berkata telah menceritakan kepadaku Hayat bin Syuaib dari Uqbah bin Muslim dari Abi Abdurrahman Al-Habari dari As-Salabihi dan dari Mu'ad radhiyallahu anhu berkata, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mencintaimu. Faqul, maka katakanlah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, lindungilah aku, tolonglah aku ala dzikrika, untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk membaguskan ibadah dan beribadah kepadamu dengan baik. Nah, wa jaa fi kitab asy-syukr li Ibnu Abi Dunya, telah tersebut di dalam kitab Asy-Syukru. Nama kitabnya Asy-Syukru, punya Ibnu Abi Dunya. Di situ diceritakan akhbarona Asy-Syaikh Nasiruddin Abu Nasr Muhammad bin Arbasyah, telah memberitakan kepada kami Asy-Syaikh Nasiruddin Abu Nasr Muhammad ibnu Arbasyah. Qila lahu, dikatakan kepadanya, yakni kepada Asy-Syaikh Nasiruddin Abu Nasr Muhammad bin Arbasyah, akhbarakum Syekh Abul Fadl Ja'far bin Abil Hasan bin Abil Barakat Al-Hamadani,
telah memberitakan kepadamu Syekh Abdul Fadl Ja'far bin Abil Hasan bin Abil Barakat Al-Hamadani. Yang dikatakan kepada Nasiruddin Abu Nasr Muhammad bin Arbasa. Qira'atan alaihi, dengan cara dibacakan kepadanya. Wa anta tasma'u sanata khamsin wa salasin wa sittimiyah. Dan engkau mendengarnya pada tahun 635. Dalam bahasa Arab menyebut tahun itu macam-macam, dengan sanata sitti mi'atin wa khamsin wa salasin, atau dengan sanata khamsin wa salasin wa sitti mi'ah. Boleh dibaca dari belakang atau dibaca dari depan semua. Sanata salasi mi'atin wa salasin wa khamsin juga boleh. Ini penyebutannya. Asal pokoknya ketika menyebut sanah berarti bilangannya muannas. Makanya di sini sanata khamsin, bukan sanata khamsatin. Nah, penyebutan dalam bilangan bahasa Arab itu kalau kata-katanya itu muannas maka bilangannya mudzakkar. Artinya tidak pakai tamar butoh. Tapi sebaliknya ketika kata-katanya mudzakkar seperti am, saya ganti misalnya ama alfin atau ama khamsatin wa salasin wa sittimiyah, maka dibalik. Kalau bilang kata bendanya yang mau dibilang itu kata bendanya itu adalah mudzakkar, maka bilangannya muannas. Karena bilangan muannas, karena bilangan mudzakkar karena mudzakkar untuk bilangan itu dengan memberi harfu tak marbutoh, memberi tak marbutoh pada kata-kata bilangan tersebut. Ya, ini terutama dari mulai 3 sampai dengan 10. Nah, penyebutan tahunnya pun seperti itu. Wa anta tasma'u sanata sitti mi'atin wa salasin wa khamsin, boleh. Atau juga bisa dibalik. Wa anta tasma'u sanata khamsin wa salasin wa sitti mi'ah. Jadi dibalik dari 5, 30, 600 atau 635. Kata 35 penyebutannya kadang bila bersambung dengan kalimat yang sebelumnya dengan bilangan ratusan, sittu mi'at, sanata sitti mi'atin wa salasin wa khamsin, atau sanata sitti mi'atin wa khamsin wa salasin. Jadi ke belakang, paling depan dulu tahun ratusannya dulu, baru kata tunggal, baru puluhan, satuan baru puluhan. Itu seperti itu. Wa anta tasma'u sanata khamsin wa salasina wa sittimiyah, dan engkau mendengarnya pada tahun 635. Qala, beliau berkata, ana al-hafidh. Ini ana di sini ada juga maksudnya singkatan dari amba'ana. Amba'ana al-hafidh Abu Tahir Ahmad bin Muhammad bin Ahmad As-Salafi qira'atan alaihi. Telah menyampaikan kepada kami, telah memberitakan kepada kami al-hafidh Abu Tahir Ahmad bin Muhammad bin Ahmad As-Salafi qira'atan alaihi, dengan cara dibacakan kepada beliau. Wa ana asma'u, dan aku mendengarnya sanata ihda wa sab'in wa khamsimiyah. Ini juga dibalik. Sanata ihda wa sab'in wa khamsimiyah. Atau boleh juga menyebutkan sanata khamsimiyatin wa ihda wa sab'in, 571, yaitu hijriah semuanya. Qila lahu, dikatakan kepadanya, yakni kepada al-hafidh Abu Tahir Ahmad bin Muhammad bin Ahmad As-Salafi, akhbarakumus syaikhan, telah memberitakan kepada kamu dua syekh. Siapa itu? Syekh Abdul Fadl Muhammad bin Abdussalam Al-Ansari dan Abu Sa'ad Muhammad bin Hashish. Ini telah memberitakan kepada kamu dua syekh, yaitu Syekh Syarif Abdul Fadl Muhammad bin Abdussalam Al-Ansari dan Abu Sa'ad Muhammad bin Hashish. Qala Asy-Syarif, berkata Asy-Syarif, jadi salah satu dari perawi, dua perawi tadi mengatakan, anba'ana Abu Ali Al-Hasan bin Syadzan, telah memberitakan kepada kami, telah memberitakan Abu Ali Al-Hasan bin Syadzan, qala, beliau berkata, anba'a Abu Bakar Ahmad bin Salman An-Najjad, telah memberitakan Abu Bakar, qala, beliau berkata, haddatsana Abu Abdatul Hakami ibnu Abdah, telah bercerita kepada kami Abu Abdah Al-Hakam ibnu Abdah. Qala, beliau berkata, haddatsani Hayat bin Syuraih, telah bercerita kepadaku Hayat bin Syuraih, an Uqbah bin Muslim, dari Uqbah bin Muslim,
An Abi Abdurrahman Al-Habali atau Al-Habli, dari Abu Abdurrahman Al-Habli, Anis Sonabihi atau Anis Sonabahi, tapi yang lebih masyhur Anis Sonabihi, dari As-Sonabihi. An Mu'ad radhiyallahu taala anhu, dari Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Qala, baru beliau katakan, qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bercerita kepadaku, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam riwayat lain disebutkan ya Mu'ad, inni uhibbuka, wahai Mu'ad. Dalam riwayat lain ada kata-kata ya Mu'ad, tapi di sini enggak ada. Inni uhibbuka, aku sungguh mencintaimu, yakni kepada Mu'ad. Fakul, maka ucapkanlah. Dalam riwayat lain sebutkan fakul dubura kulli, la tada'anna dubura kulli salatin antakul. Jangan kamu tinggalkan di setiap akhir salatmu untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi kalau di riwayat lain disebutkan ya Mu'ad inni uhibbuka la tada'anna dubura kulli salatin antakul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bahkan dalam riwayat ini dikatakan bahwa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala dipegang dadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula ketika Mu'ad bin Jabal mengajarkan kepada muridnya, yaitu di sini, kalau di sini itu adalah As-Sonabihi, tapi di sini menunjukkan bahwa yang meriwayatkan dari Mu'ad tidak hanya Sonabihi. Artinya Mu'ad bin Jabal mengajarkan apa yang diajarkan Nabi kepada beliau, kepada yang lainnya dengan cara yang serupa seperti Nabi mengajarkan kepada beliau. Sebagaimana kita ketemukan keterangannya. Makna Allahumma a'inni ala dzikra, ya Allah, tolonglah hamba. A'inni, a'ana yu'inu, a'ana yu'inu, a'in. Untuk tunggal, a'inni, tolonglah aku, ya Allah, tolonglah aku, tolonglah hamba. Ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatimu, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika, untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatika, dan untuk senantiasa beribadah kepadamu dengan baik, dengan sempurna. Ketika menerjemahkan mudhaf idhafah, bila itu idhafah terdiri dari sifat dan mausuf, yang artinya bila dibalik menjadi sifat mausuf, maka atau na'at man'ut, maka bisa diartikan wa husni ibadatika, dan beribadah kepadamu dengan cara yang baik, atau wa ibadatin hasanin, wa ibadatin hasanin iyyaka, yakni beribadah kepadamu dengan cara yang baik, wa ibadatin hasanatin iyyaka. Tapi di sini yang indahnya dengan menyebutkan wa husni ibadatika, ini lebih fasih dan lebih enak, lebih afdal, lebih utama. Diterangkan, berkata As-Sonabihi qala li Mu'ad, berkata As-Sonabihi qala li Mu'ad, berkata kepadaku Mu'ad. Nah, tadi mau dibaca? Fadhal. Qala As-Sonabihi qala li Mu'ad inni uhibbuka faqul hadha ad-du'a. Qala Abu Abdurrahman qala li As-Sonabihi wa ana uhibbuka faqul qala Uqbah qala li Abu Abdurrahman wa ana uhibbuka faqul qala Haya qala li Uqbah wa ana uhibbuka faqul qala Abu Abdah qala li Haya wa ana uhibbuka faqul qala Amr faqala li Abu Abdah wa ana uhibbuka faqul qala li Hasan yani al-Jarwi wa ana uhibbuka faqul qala lana Abu Bakr li Abi Dunya wa ana uhibbukum faqulu qala lana Abu Bakr an-Najjad wa ana uhibbukum faqulu qala lana Asy-Syarif qala lana Al-Harqi wa ana uhibbukum faqulu wa qala Ibnu Khashish
وقال لنا ابن شاذان وأنا أحبكم فقولوا وقال لنا الشريف وابن خشيش ونحن نحبكم فقولوا وقال لنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد وأنا أحبكم فقولوا وقال لنا شيخنا أبو الفضل جعفر وأنا أحبكم فقولوا وقال لنا شيخنا نصر الدين أبو النصر محمد بن أربشة وأنا أحبكم فقولوا. Nah. Kata As-Sunabili berkata kepada Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu, maka ucapkanlah doa ini. Berkata Abu Abdurrahman, berkata kepadaku As-Sunabili, dan aku mencintaimu, maka katakan, maka ucapkanlah. Berkata Uqbah, berkata kepadaku Abu Abdurrahman, dan aku mencintaimu, maka ucapkanlah. Berkata Hayah, berkata kepadaku Uqbah, dan aku mencintaimu, maka ucapkanlah. Berkata Abu Abdah, berkata kepadaku Hayah, dan aku mencintaimu, maka ucapkanlah. Berkata Amr, maka berkata kepadaku Abu Abdah, dan aku mencintaimu, maka ucapkanlah. Berkata kepadaku Hasan, yakni Al-Jawi, dan aku mencintaimu, maka ucapkanlah. Berkata kepada kami Abu Bakar ibn Abi Dunya, dan aku mencintai kalian, maka ucapkanlah. Berkata kepada kami Abu Bakar An-Najjar, dan aku mencintai kalian, maka ucapkanlah. Berkata kepada kami Asy-Syarif, berkata kepada kami Al-Harafi, dan aku mencintai kalian, maka ucapkanlah. Dan berkata Ibnu Khashis, dan berkata kepada kami Ibnu Syaidan, dan aku mencintai kalian, maka ucapkanlah. Dan berkata kepada kami Syarif dan Ibnu Khashis, dan kami mencintai kalian, maka ucapkanlah. Berkata kepada kami Al-Hafidh Abu Tahir Ahmad ibn Muhammad, dan aku mencintai kalian, maka ucapkanlah. Dan berkata kepada kami Syekhuna Abu Fadl Ja'far, dan aku mencintai kalian, maka ucapkanlah. Dan berkata kepada kami Syekhuna Nasruddin Abu Nasr Muhammad ibni Arbasyah, dan aku mencintai kalian, maka ucapkanlah. Nah, ini saya ringkas saja. Faqala Sunabihi qala li Mu'ad. Jadi cerita bagaimana para salaf mereka mengajarkan apa yang mereka terima dari Nabi SAW, maka mereka akan mengajarkan kepada generasi berikutnya seperti Nabi mengajarkan kepada beliau. Di sini Nabi ketika mengajarkan doa ini kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, inni uhibbuka." Fakul fala out dalam riwayat lain fakul, dalam riwayat sini fakul. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang ingin tegaskan dalam di sini sikap para salaf yang begitu sangat meniru apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Demikian pula para sahabat itu mengajarkan kepada para tabi'in seperti beliau diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ucapan inni uhibbuka itu terus dibawa dari zaman dari Nabi kepada Mu'ad, Mu'ad sampaikan itu kepada Sonabihi, dan Sonabihi ucapan itu kepada muridnya yaitu Abi Abdurrahman, dan Abu Abdurrahman ajarkan itu kepada Uqbah, dan Uqbah ajarkan itu kepada Abdurrahman, dan kepada Hayah kepada Abu Abdah, dan Abu Abdah kepada Amr kepada Hasan Al-Jarawi kepada Abu Bakar bin Abi Dunya, dan seterusnya dengan cara selalu mengatakan wa ana uhibbuka, dan aku pun mencintaimu.
maka ucapkanlah, yaitu doa tadi. Maka ucapkanlah, maka ketika maksudnya maka ucapkanlah adalah maka ucapkanlah. Sehingga kalau saya panjangkan sedikit apa yang dikatakan oleh Mu'ad kepada Sonabihi, berkata Mu'ad bin Jabal telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbuka fakul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka setelah mengucapkan riwayat dari Nabi ini, Mu'ad bin Jabal mengatakan kepada Sonabihi, wa ana uhibbuka, dan aku pun mencintaimu wahai Sonabihi. Fakul, maka ucapkanlah hadad doa ini. Maka Sonabihi pun mengatakan kepada muridnya dengan cara menyebutkan riwayat dari Nabi kepada Mu'ad. Kemudian Mu'ad kepada Sonabihi, baru kemudian Sonabihi mengatakan wa ana uhibbuka fakul hadad doa. Bagaimana ketika yang terakhir berarti dia menyebutkan dari mulai Nabi kepada Mu'ad, Mu'ad kepada Sonabi, Sonabi kepada Abu Abdurrahman kepada Uqbah, dan seterusnya sampai kepada yang terakhir meriwayatkannya. Dan mereka tidak merasa jenuh dan tidak merasa capek untuk menyebutkan riwayat-riwayat itu sebagai wujud penunaian takdiyah, namanya penunaian riwayat secara musalsal. Musalsal itu berantai, mata rantai sehingga menyambung. Sehingga ada dalam riwayat lain ketika disebutkan Nabi memegangi pundakku, maka beliau bersabda begini, maka beliau pun mengajarkan kepada tabi'in dengan cara seperti Nabi mengajarkan kepada diri beliau. Dan itu terus menerus sampai kepada perawi terakhirnya. Di sini cara para sahabat dan juga para ulama dan para salaf mereka mengamalkan ilmu dan bagaimana mereka cara menyampaikan ilmu. Mengamalkan ilmu yaitu pertama mengajarkannya sebagaimana diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kemudian menurun sampai mereka. Itu mengamalkan ilmu. Yang pertama, yang kedua menjalankan perintah dari isi amalan itu. Entahkah perintah ataupun larangan, atau di sini perintah doa, maka itu yang diamalkan. Wa tablighu, dan cara menyampaikannya pun diikuti oleh para sahabat. Ini karena kecintaan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada hadis yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang zaman ini orang begitu meremehkan dan mengabaikan apa yang diajarkan oleh Nabi karena tidak adanya mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti mahabbahnya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, lanjutnya waruya an Habib عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال لي سعيد بن جبير رحمه الله لأن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إلى قبري. Diriwayatkan dari Habib bin Abi Thabit bahasanya beliau berkata kepada Sa'id bin Jubair rahimahullah, benar-benar sungguh aku akan menyebarkan ilmuku, ahabbu ilayya lebih aku cintai untuk aku, min an azhaba daripada aku pergi kepada kuburku, an adhaba bihi ila qabri, daripada aku membawanya ke kuburku. Adhaba bihi artinya membawanya. Maknanya la an ansyura ilmi ahabbu ilayya min an adhaba bihi ila qabri. Sungguh demi Allah, maknanya lamul qasam, demi Allah aku lebih suka mengajarkan ilmuku, menyebarkan ilmuku. Aku lebih suka mengajarkan sungguh aku menyebarkan ilmuku ini, aku ajarkan ilmuku, lebih aku sukai, ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada aku membawanya ke dalam kuburku, yakni tanpa mengajarkan kepada siapapun. Dia belajar sendiri, dia pakai sendiri, meskipun itu boleh, tetapi itu mengajarkannya itu lebih baik karena akan mendapatkan ilmun yuntafa'u bihi. Naam. وعن السدي رحمه الله قال
al-ilmu yuqbadu qabdan sari'an wa nashrul ilmi زمان الدين والدنيا وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله وقال أيضا رحمه الله إياك وغلول الكتب قلت وما غلولها قال حبسها عهدها. Dan dari Az-Zuhdi rahimahullah berkata, ilmu dicabut dengan cabutan yang cepat, dengan sangat cepat, dan menyebarkan ilmu sabatud din wa dunya, akan mengokohkan agama dan dunia. Dan di dalam hilangnya ilmu, ada hilangnya ilmu, maka hilang sebagiannya, maka hilang semua itu. Sabatud din ad-dunya dan ad-din ad-dunya itu hilang semua. Maksudnya gini, berkata Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan al-ilmu yuqbadu qabdan sari'an. Ilmu itu sangat cepat sekali dicabut. Qabdan sari'an, yaitu ketika seorang belajar mempelajarinya, kemudian dia tidak sempat mengajarkannya dan dia terburu meninggal, sehingga ilmu itu tercabut. Sebenarnya berapa hadis yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat? Jutaan. 23 tahun, bayangkan. Namun yang sampai kepada kita melalui beberapa seleksi, sampai kepada Imam Ahmad sekitar 1 juta. Itu pun tidak Imam Ahmad tulis semuanya. Yang Imam Ahmad tulis semuanya dengan tambahan dari anaknya Abdullah bin Ahmad, yaitu Majma'u Zawaidnya, tambahannya, imbuhannya, dihitung kurang lebih 30.000. Dari 1 juta 30.000. Kepada Imam Bukhari, di Imam Bukhari dalam sahihnya beliau hanya mengumpulkan sekitar 7.000 sekian. Imam Muslim juga sekian. Sampai kepada kita 4 Arba'in Nawawi. Di Arba'in Nawawi aja kita nggak hafal. Artinya betapa ilmu itu tercabut dengan yakni para ulama. Orang-orang yang mengerti, memahami dengan baik dan benar terhadap sunnah-sunnah Nabi ini pun satu persatu Allah cabut. Sehingga artinya kalau dulu di zaman para sahabat, hampir mayoritas para sahabat mereka berilmu, menguasai sunnah dan menghafal Quran, paling tidak menghafal isi kandungan Al-Quran. Semisal mereka tidak menghafal seluruh Al-Quran lafadznya, tapi mereka menghafal maknanya dan mereka mengamalkannya di dalam kehidupan mereka, sehingga ketika dibacakan kepada mereka satu ayat, mereka akan menangkap dan memahaminya. Di zaman para sahabat, kemudian para sahabat berlalu, yang tersisa para tabi'in. Di kalangan para sahabat bisa dikatakan mungkin hampir 100% atau 90% mereka menguasai, kecuali yang badui. Mungkin badui mereka hanya mengamalkan apa yang pokok, tapi dalam perkara akidah mereka sama semua. Di zaman para tabi'in, maka tidak semua tabi'in mereka berilmu. Sudah berkurang jauh yang mereka benar-benar mengamalkan. Sampai dikatakan di zaman Anas masih hidup, ketika beliau berkunjung ke Masjid Nabawi atau suatu masjid di masjid kaum muslimin, kemudian beliau ditanya bagaimana kami, maka beliau katakan, sungguh aku tidak mendapatkan Islam pada kalian selain sholat kalian. Allahu Akbar. Artinya yang masih persis seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin pada masa tabi'in itu, yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sholatnya. Rapatnya, sholatnya itu mayoritas masih ada. Di zaman berikutnya sampai dikatakan sekiranya seorang sahabat Nabi dihidupkan di zaman kita, saya lupa perawi yang menyebutkannya, Yunus bin Isa atau Isa bin Yunus.
sekiranya seorang sahabat Nabi dihidupkan zaman kita, yakni semacam Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala dihidupkan tengah kita dan melihat kita, maka mereka tidak akan melihat Islam pada kita selain kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya? Masih mentauhidkan Allah itu. Salatnya sudah juga tidak sama dengan para sahabat. Allahu Akbar. Itu masih di zaman generasi 3 atau 4. Ini bukan berarti tidak ada, maknanya mayoritas umat. Bayangkan di zaman Nabi hampir 100% yang berilmu. Di zaman para tabi'in sudah mungkin 50%, bahkan kurang dari situ. Karena yang mereka menjadi ulama di kalangan para tabi'in yang duduk di majelis ilmu tidak sebanyak jumlah mereka para tabi'in yang hidup pada masa itu. Kalau zaman Nabi mereka yang meriwayatkan hadis dari 100.000 itu yang terhitung, padahal semuanya mungkin banyak meriwayatkan, cuman yang terhitung di dalam riwayat sekitar 12.000. Masih banyak. Dan mereka para sahabat yang tidak meriwayatkan bukan berarti tidak berilmu, tapi mereka mencukupkan dengan para sahabat yang lainnya. Karena mereka lebih menyibukkan dalam urusan jihad dan sebagainya. Kemudian di zaman para tabi'in sudah berkurang, dan di zaman tabi'ut tabi'in atau di bawahnya ya tadi, kalau seandainya seorang sahabat dihidupkan di masa kini seperti Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala dan melihat Islam, maka tidaklah mereka lihat selain kalimat la ilaha illallah. Artinya mereka mungkin dalam praktek sunnah lainnya sudah banyak berkurang, sudah tidak seperti yang tercantum di dalam hadis, meskipun tetap masih ada. Akhirnya mayoritas, kebanyakan, sudah banyak yang seperti itu. Lalu bagaimana kalau seandainya seorang sahabat Nabi dihidupkan di zaman ini? Maka yang mereka lihat kaum muslimin, atau mereka melihat Islam pada kaum muslimin, mungkin barangkali akan mengatakan tidak ada Islam selain nama. Kenapa? Kuburan banyak. Orang yang mencela kuburan yang mereka kultuskan, masjidnya dibakar. Artinya betapa mereka sudah menyanjung dan menuhankan, bahkan kalimat la ilaha illallah sudah tidak mereka pertahankan. Allahu Akbar. Maka ini yang lebih mengerikan. Betapa ketauhidan itu suatu nilai yang sangat mahal. Tauhid dan sunnah itulah bekal untuk mendapatkan husnul khotimah. Kalau seseorang dapat istiqamah dengan tauhid dan sunnah, maka insya Allah dia selamat di akhiratnya, dunia dan akhiratnya. Maka inilah yang mudah-mudahan kita pertahankan. Nah, kita lanjutkan ba'da adzan al-isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. حي
salatul qaimah ati Muhammadan wasilatul fadilah wasbil maqam mahmud alladhi wa alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan. Diriwayatkan dari Habib bin Abi Thabit bahwasanya beliau berkata kepadaku Sa'id bin Jubair rahimahullah, la an anshura ilmi ahabbu ilayya min an adhhaba bihi ila qabri. Aku menyebarkan, sungguh demi Allah, aku menyebarkan ilmuku, mengajarkan ilmuku, lebih aku cintai daripada aku menyimpannya dan membawanya ke dalam kuburku. Ini jelas bahwa mengajarkan ilmu faidahnya besar, banyak. Dan bahwa mengajarkan ilmu itu termasuk salah satu cara untuk kita tetap memiliki pahala setelah wafat kita. Satu ilmu yang kita ajarkan baik kepada anak kita maupun kepada saudara dan keluarga kita, yang kemudian diamalkan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, meskipun kita sudah berada di kalang tanah, sudah berada di bawah tanah, sudah dikubur, namun ilmu yang kita ajarkan, yang terus diajarkan oleh orang-orang yang sudah kita, dari anak keturunan kita dan juga di murid-murid kita atau orang-orang yang pernah kita ajari, meskipun satu kalimat, satu ayat, maka pahalanya akan terus mengalir kepada diri orang yang telah meninggal. Karena ini termasuk salah satu dari faidah, yaitu ilmu. Di samping banyak lainnya lagi, ilmu termasuk jalan tercepat menuju surga. Kemudian diriwayatkan dari Az-Zuri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, al-ilmu yuqbadu qabdan sari'an. Ilmu itu cepat dicabut. Maka di zaman ini kita bisa melihat berapa orang yang berilmu dan berapa orang yang bodoh. Kalau bodoh di sini bukan jahil, di sini bukan tidak tahu apa-apa, artinya dia tidak mengetahui ilmu yang benar secara sempurna. Kita yang duduk di majelis ilmu saja belum tentu yang kita serap itu banyak. Banyak yang kita lupakan daripada yang kita ingat. Itu yang duduk di majelis ilmu. Bagaimana dengan orang yang tidak duduk di majelis ilmu? Betapa banyak umat Islam. Kita berbicara tentang umat Islam, bukan tentang orang yang di luar Islam. Di zaman ini, apalagi kalau dilihat dengan seluruh umat, karena semua umat ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Namun yang dikhususkan adalah umatul risalah, umatul ijabah, yaitu mereka yang memenuhi seruan Nabi dengan beriman kepada Nabi atau menyatakan dirinya Muslim. Maka yang Muslim saja, yang mereka dapat mengetahui Islam dengan baik, katakan 10% dari ajaran Islam, itu bisa dikatakan, yang 10% dikatakan Islam itu bisa dikatakan hanya sekian persen. Apalagi yang 20% dari ajaran Islam, apalagi yang sampai 50%. Waalaikumsalam. Apalagi yang 100%, barangkali tidak ada. Mungkin yang paling banter, wallahu ta'ala alam, ini hanya gambaran saja, mungkin sekitar 50 sampai 70%. Ilmunya ada, termaktub di dalam kitab suci Al-Quran, termaktub di dalam hadis-hadis Nabi SAW, yang meskipun sudah tereduksi, sudah berkurang dari jumlahnya, namun inti ajarannya tetap terjaga. Karena Nabi SAW menyatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wa hum 'ala dzalik hatta taqumas sa'a. Akan senantiasa ada segolongan kecil dari umatku. Ta'ifah itu segolongan kecil dari umatku. Dibandingkan dengan jumlah umat Nabi yang begitu banyak, maka yang ta'ifah ini sangat kecil jumlahnya. Dohirina ala haq, yang senantiasa ia menampakkan kebenaran, membela kebenaran, mendukung kebenaran. Tidak ada yang dapat membahayakan mereka, orang-orang yang berupaya untuk
menghinakan mereka, menelantarkan mereka. Dan mereka akan senantiasa demikian sampai nanti menjelang datangnya kiamat. Terutama puncak daripada pengamalan Islam secara sempurna di zaman Imam Mahdi dan juga di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Pada waktu itulah Islam dengan sunnah itu akan ditampilkan dan diajarkan secara sempurna. Sehingga dikatakan dalam riwayat-riwayat bahwa tidak ada satu sunnah pun melainkan akan dihidupkan pada zaman Nabi Isa alaihissalam, dan tidak ada satu bid'ah pun melainkan akan ditebas habis oleh Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin. Dan Nabi Isa alaihissalam tidak mengajarkan kitab Injil ataupun kitab Taurat ataupun Zabur, namun yang akan beliau ajarkan adalah apa yang diajarkan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam. Karena Islam itu sudah menyempurnakan seluruh ajaran agama-agama umat terdahulu, sehingga itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang diajarkan, sehingga tidak memerlukan satu penambahan pun. Dan ini sebuah amanah, sebagaimana para ulama tadi dari zaman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala sampai Sonabihi, kemudian Abu Abdurrahman, dan seterusnya sampai kepada yang paling tinggi yaitu Ibnu Abi Dunya atau Syekh Nasiruddin Abu Nasr Muhammad bin Arbasyah. Sampai setingkat itu mereka menjaga cara penyampaian ilmu yang didapatkan dari gurunya, seperti gurunya mendapatkan dari gurunya lagi, sampai seperti As-Sonabi mendapatkannya dari Mu'ad, dan sampai seperti Mu'ad mendapatkannya dari Nabi. Sampai mereka tidak berani mengubah cara mengajarkannya pun, meski dengan ucapan wa anna uhibbuka, dan aku pun mencintaimu, fakul, maka ucapkanlah doa ini. Itulah kesempurnaan Islam, dan kesempurnaan Islam itu akan terjaga di dalam kitab suci. Dan orang-orang yang menghidupkannya, mereka itulah yang oleh Nabi SAW dikatakan tuba, berbahagialah mereka, beruntunglah mereka dengan memperoleh yakni pahala yang besar dan surga. Tuba, ada yang mengatakan sebuah pohon di surga yang sangat rindang, yang teduhnya itu 100 tahun perjalanan kuda cepat tidak selesai. Kuda balap berjalan selama 100 tahun tanpa ada hentinya, tidak ada pakai area rest area, mampir ke rest area, itu 100 tahun perjalanan tidak pernah keluar dari naungan pohon itu. Dan itu tumbuh dari pohon tuba itu berbagai macam buah-buahan. Satu pohon buahnya macam-macam, yang semua di dunia yang ada di sana, sama namanya, beda jenisnya, beda rasanya. Dan semua yang di surga buah-buahan itu lezat semuanya. Allahu Akbar. Maka sungguh siapa mereka yang dikatakan tuba lil ghuraba, sungguh berbahagia, beruntunglah dengan mendapatkan pohon tuba di surga, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi ketika orang-orang banyak mematikan sunnah itu. Hal ini yang sebenarnya yang harus kita renungi. Pada zaman ini kadang satu sunnah yang simpel, kadang orang mengatakan masalah gini saja dipermasalahkan. Itu dulu di zaman para sahabat diperebutkan. Di mana di zaman para sahabat mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Seperti digambarkan mereka untuk mendapatkan shaf pertama, sampai sekiranya mereka digambarkan oleh Nabi, sekiranya mereka mengetahui keutamaan pada shaf pertama, niscaya mereka akan saling undi untuk siapa yang berhak mendapatkan shaf pertama karena berebut. Kita datang shaf pertama ini mencakupnya cuma 15 orang. Ini yang datang 30 barengan. Harus ada yang shaf 2. Mereka nggak akan sama mau karena keutamaannya. Kalau seandainya menyadari
Zaman ini kita jangankan yang hanya masalah sop, yang lebih utama dari itu, yang banyak lagi kadang terabaikan. Kenapa? Karena kadang kita lebih suka mengambil perkataan ulama daripada mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada keterangan dan penjelasannya dari para sahabat dan dari para ulama. Maka sungguh berusaha mengamalkan satu sunnah yang sudah ditinggalkan di zaman ini, dijanjikan Nabi dengan pahala 50 pahala amalan sahabat dalam sunnah itu. Dan sudah banyak sunnah yang sudah tidak kita amalkan. Dan tentu kita akan berkeberatan untuk bisa mengamalkannya. Satu contoh, sunnah sholat pakai sandal. Siapa yang masuk masjid pakai sandal? Apalagi sholat pakai sandal, masuk masjid pakai sandal. Tentu sandalnya harus sandal yang suci. Itu sudah nggak mungkin kita lakukan di zaman ini. Hampir kecuali di tempat-tempat lapang, tanah lapang, sholat id dan sebagainya mungkin masih bisa. Karena masjid kita sudah keramikan semua. Zaman Nabi masjidnya nggak di keramik, nggak di semen, cuman hanya tanah biasa. Kalau hujan itu atapnya masih banyak lubang, sehingga Nabi kalau sujud itu sampai wajah beliau tergenang dengan lumpur, menunjukkan tanah masjidnya masih tanah. Kalau ada orang sekarang bangun masjid dengan pondasi tanah biasa, wah mesti akan dikerocokin itu, diomongin segala macam. Padahal itu yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Meskipun menyemen ataupun ini tidak berdosa, namun betapa hal-hal itu bisa menjadi sebab hilangnya sunnah-sunnah Nabi seperti sholat pakai sandal. Coba kalau masih pakai tanah, masih bisa kita bersihkan bawah sandal kita dengan digesut, kemudian masuk ke dalam masjid yang masih alasnya tanah, nggak akan keberatan. Tapi coba sudah marmer, siapa yang mau maksud pakai sandal? Ini satu contoh saja, dan di sana banyak ribuan, bahkan mungkin ribuan, kalau tidak ratusan, kalau nggak dikatakan jutaan, atau paling tidak ratusan atau puluhan lah, puluhan sunnah Nabi yang terabaikan karena masalah-masalah seperti itu. Oleh karena itu sungguh kita ini harus ada punya tekad, paling tidak yang masih bisa kita amalkan dan masih bisa kita jaga, itu kita pelihara, merapatkan shaf. Itu termasuk menjaga sunnah-sunnah yang ada di dalam amalan-amalan ibadah. Itu yang tetap kita jaga, jangan sampai melemah. Kemudian saya melanjutkan, wa aniz Zuhri dari yukbadu qabdan sari'an fa nashrul ilmi sabatud din wad dunya. Maka untuk menjaga agar ilmu itu tidak tercabut dengan cepat, yaitu solusinya dengan mengajarkan ilmu. Karena mengajarkan ilmu, menyebar ilmu itu sabatud din wad dunya, itu akan mengokohkan agama, yaitu kemurnian dan keutuhan agama itu akan terjaga dengan diajarkan kepada semua orang. Dan kalau ilmu agama itu diajarkan kepada umat dan banyak yang mempelajari dan mengamalkannya, maka dunia ini pun kokoh, kehidupan dunianya akan kokoh, sejahtera, aman, tentram, damai, itu akan diperoleh. Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman apa dalam Al-Qur'an? Alladzina lam yalbisu imanahum bidzulmin. Apa itu ayat? Ayat itu bunyi sebelumnya. Kalau seandainya kalian beriman dan bertakwa akan dibukakan rezeki dari Allah. Nah, itu diantaranya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami buka pintu-pintu keberkahan langit dan bumi. Pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Air hujan yang turun, air hujan barokah, tidak panas sekali dan tidak pula dingin mendung sejuk yang memberikan kedamaian.
Air hujan yang turun tidak menyebabkan banjir yang membinasakan penghidupan di dunia, namun air hujan yang menyebabkan suburnya tanah dan tumbuh memberikan tumbuhan-tumbuhan yang bisa dikonsumsi seperti dari hasil pertanian, perkebunan dan buah-buahan, serta membuat rindang dan tidak gundul, dan banyak sekali kenikmatan yang akan diterima oleh manusia bila mereka amanu wattaqau walam yalbisu. Ini ada lagi di ayat lain, walam yalbisu iman alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan dan dosa-dosa besar. Ulaika lahumul amnu, maka mereka itu akan mendapatkan keamanan di hidupan dunia ini. Aman, sentosa, hidup itu nyaman di mana-mana. Wahum muhtadun, dan mereka itu senantiasa mendapatkan hidayah. Ini jaminan dengan sebab apa? Nasrul ilmi. Dengan penyebaran ilmu itu akan diperoleh sabatud din wa dunya. Keteguhan agama dan keteguhan penghidupan dunia itu akan kuat. Maka kunci persoalan segala masalah yang timbul di dunia bukan persoalan alam. Wah, ini buminya sudah mulai gini karena begini, karena orangnya begini, orang begini karena buang sampah sembarangan, karena tidak. Bukan, mutlak bukan. Karena Allah tidak pernah menyebutkan dalam Al-Quran dalam masalah-masalah seperti itu. Namun yang lebih tegaskan yaitu karena tingkah laku manusia yang sudah merubah syariat Allah. Karena mereka yang sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kulli. Maka kalau ilmu itu hilang, maka hilang pula keteguhan agama dan dunia. Kenapa? Karena ketika orang itu berilmu dan banyak yang berilmu dengan ilmu yang sahih, maka insya Allah orang-orang akan beramal sesuai dengan perintah Allah dan juga sesuai dengan apa yang dilarang oleh Allah. Mereka akan taati, akan patuhi, dan itu akan membuahkan kesejahteraan. Akan membuahkan kesejahteraan. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, kuncinya iman, dan semua kata-kata mukmin, iman dalam Quran, takwa, ihsan, ikhlas, itu semua maknanya tauhid dan di atas sunnah, dan tidak ada yang lain. Maka dikatakan muslim, dia adalah yang mentauhidkan Allah dan menegakkan sunnah. Sedangkan orang yang menghilangkan sunnah, maka dia sudah kehilangan sebagian daripada keislamannya, kehilangan daripada keimanannya, dan bahkan yang terjatuh kepada kesyirikan akbar, kehilangan Islamnya. Maka ini hilangnya ilmu berarti hilangnya agama dan hilangnya kehidupan sejahteraan dunia. Karena semakin berkurang ilmu Islam, maka semakin jauh dari kebenaran, maka semakin mereka terjatuh kepada bencana-bencana. Maka kuncinya apa? Kembali kepada ilmu, dan ilmu bisa diraih dengan cara apa? Mengajarkan bahasa Arab yang benar dan menyebarkan kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini kuncinya. Kalau tidak, maka ya kita hanya akan memperoleh kebahagiaan sebatas pengamalan kita terhadap Islam dan Sunnah itu sendiri. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mempelajari agama. Karena sungguh yang belajar agama sekarang ini lebih sedikit dibandingkan yang mereka sibuk dengan dunia. Padahal dunia akan mereka tinggalkan, sedangkan agama yang akan menuntunnya untuk sampai kepada ridha Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir pembahasan kita, berkata Az-Zuhri rahimahullah aidan, iyyaka wa ghululal kitab
Qultu wa ma ghululuha qala habsuha an ahliha iyyaka wa ghululal kutub. Sekali-kali janganlah kalian atau hati-hatilah jangan sampai kalian merampas secara tidak benar kitab-kitab. Apa itu merampas kitab-kitab, mengambil secara tidak hak terhadap kitab-kitab itu? Apa makna hulul dalam kitab? Yaitu mencuri atau mengambil tanpa izin dari kitab-kitab itu. Yaitu apa? Habsuha an ahliha. Habsuha an ahliha apa artinya? Menyembunyikan kitab-kitab itu dari orang-orang yang berhak membacanya. Maknanya tidak mengajarkan agama. Ketika kita tidak mengajarkan agama, tidak mengajarkan ilmu yang begitu luasnya, ketika kita berpaling dari ilmu, berpaling dari kitab-kitab para ulama kita yang menerangkan tafsir Al-Quran, yang menjelaskan tentang akidah, yang menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi dan fikih-fikih yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW, maka berarti kita menyembunyikan. Allahu Akbar. Maka harus ada semangat untuk mendorong umat ini kembali kepada ilmu, mengajarkan ilmu yang benar dan menyampaikan ilmu yang benar. Karena tidak cukup kita menjadi salaf tanpa mempelajari ilmu. Karena sungguhnya kita tidak akan bisa meniru salafi, yaitu tidak bisa meniru para salaf kita, kecuali dengan kita membekali diri dengan ilmu, terutama tauhid dan sunnah dan manhajus salaf. Itu yang penting. Karena sekarang mereka juga mempelajari kitab tauhid, hampir kelompok-kelompok lain juga mempelajari kitab tauhid, dan mereka mengatakan akidah kita akidah salaf. Kalau mau berakidah salaf, maka juga fikihnya salaf, maka juga muamalahnya salaf, akhlaknya juga salaf. Tidak bisa kita memilah akidahnya salaf kemudian madhab fikihnya madhab bukan salaf. Harus semuanya kepada salaf, yakni apa yang dipegangi oleh para pendahulu kita dari para sahabat, para tabiin dan tabiut tabiin dan imam-imam ahlus sunnah wal jamaah yang masih mereka konsisten berpegang dengan sumber kitabullah dan sunnah Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam memahami keduanya. Hanya dengan cara itu insya Allah kita bisa menjaga diri kita, menjaga orang-orang di sekitar kita, anak keturunan kita. Karena sungguhnya masa yang akan datang akan lebih jelek dari masa kita. Dan kita sudah melihat betapa masa kita saja kita sudah berhadapan dengan berbagai fitnah. Bahkan tidak hanya saja fitnah di luar Islam, bahkan di dalam tubuh Islam, bahkan di dalam tubuh sunnah pun ada ujian, cobaan dan fitnah-fitnah. Maka wajib kita berjuang dalam hal ini, berjuang sesuai dengan kemampuan kita untuk tetap mengajarkan yang hak dan mengamalkannya, dan karena itu menjadi bekal baik bagi anak-anak kita mendatang. Hada wallahu ta'ala alam. Maka tidak mengajarkan ilmu sama berarti kita telah merampas kebenaran itu dari pemiliknya. Hada wallahu ta'ala alam wa ahkam. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, masih pada pembahasan al-amal bil ilmi wa tablighuhu. Hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.